akan memulai wawancara di warga masyarakat di daerah ini. Bisa perkenalkan diri dulu, Kak? Iya, saya Mega Ramasari, panggil aja Mega. Rumah saya di Surianata. Saya sebagai ibu rumah tangga dan juga jaga papa di Surianata. Saya satu pensiun di Surianata. Izin wawancara ya, Kak. Yang pertama itu sudah berapa lama mengalami banjir dan juga sejauh apa dampak yang diterima? Kebetulan saya hampir 6 bulan ada di Surianata. Sudah beberapa kali hujan deras dan banjir di depan rumah maupun di toko itu. Yang kedua, gimana respon pemerintah dalam mengatasi dampak banjir ini? Respon pemerintah mulai ada progres, udah beberapa bulan yang lalu dibikin dan atau juga diperbaiki saluran gorong-gorongnya gitu ya Kak. Yang ketiga, adakah perbedaan dari pemerintah untuk mewakili keresahan banjir ini? Perbedaannya dari solusi yang diberikan pemerintah itu perbaikan gorong-gorong, tapi setelah jadi kelihatannya sih sepertinya sejauh ini sama aja. Kalau yang terakhir itu, apakah ada saran kepada pemerintah untuk mengatasi kendala ini, Kak? Kalau saran dari saya, sebetulnya ada salah satu solusi yaitu bikin lubang resapan biopori. Jadi lubang resapan biopori itu dari air hujan gitu masuk ke dalam tanah, tapi bisa dibuat lubang-lubangnya dulu. Saya nggak tahu kalau misalnya sudah di aspal gini, rumah yang udah rumah dan jalan yang udah banyak aspal gitu apa bisa atau enggak. Tapi biasanya itu lubang resapan biopori dibuat di daerah yang banyak tanahnya gitu sih, untuk jadi solusi banjir untuk meresap air. Dengan nama Robi yang punya pemilik usaha toko di sini. Baik, Pak. Izin wawancara ya, Pak. Yang pertama itu, sudah berapa lama mengalami banjir dan juga sejauh apa dampak yang diterima? Kalau untuk saat ini sih sebenarnya banjir ini kan kita baru hampir berjalan 1 tahun di toko ini ya. Kalau untuk saat ini ya banjirnya cuma di daerah depan aja, nggak masuk ke dalam, masih aman lah katanya. Kalau untuk tidak masuk dalam, cuman dampaknya ya kendalanya ya orang susah lewat, jadinya jalanan sepi ya, penjualan bakal sepi juga jadinya. Yang kedua, gimana respon pemerintah dalam mengatasi dampak banjir ini? Kalau kemarin masuk pemerintah sempat ada perbaikan pelebaran kali, cuman ya tetap juga masih banjir. Sebenarnya belum ada perubahan, tetap banjir. Dan juga waktu perbaikan para kemarin dampaknya ya pengaruh ke toko-toko orang jualan, karena hampir 4 bulan jalanan ditutup. Lumayan lama ya, Pak. Lumayan lama, itu pengaruh ke kita juga yang pedagang di kita ini. Yang ketiga, adakah perbedaan dari pemerintah untuk mewakili keresahan banjir ini? Kalau Apakah sudah ada? belum ada sih kayaknya. Yang terakhir, apakah ada saran kepada pemerintah untuk mengatasi kendala ini? Kalau dilihat dari dampak banjir ini, walaupun sudah ada pelebaran parit, ya karena mungkin kayak pembuangannya nih agak susah, mungkin peresapan airnya sudah nggak ada lagi kayaknya. Mungkin satu-satunya jalan air Sungai Mahakam diuruk, perdalam lagi biar airnya lebih luas peluangnya. Perkenalkan, nama saya Esther. Baik, Kak Esther, saya izin wawancara ya. Ya, Yang pertama, sudah berapa lama mengalami banjir dan juga sejauh apa dampak yang diterima? semenjak saya SMP itu sudah terjadi banjir, terkecuali lagi. Terpentingnya itu ada di daerah Air Putih itu, di Juanda, Tasari, MT Haryono, dan Surianata tuh sudah terkena banget dampaknya sampai sekarang. Baik. Gimana respon pemerintah dalam mengatasi dampak banjir ini di daerah sini? Kebanyakan mereka paret, buat paret. Walaupun menurut saya apa gunanya? Ya memang sih surut, ya itu sih dampaknya. Walaupun tetap banjir, tapi butuh waktu gitulah setidaknya. Ya ada kemajuan. Berarti belum terlalu sempurna ya dampaknya yang diberikan pemerintah ini? Ya belum terlalu sempurna lah.
Oke, baik. Yang ketiga nih, adakah perbedaan dari pemerintah untuk mewakili kerusakan banjir ini kan yang seperti kakaknya bilang kan kalau jalan sering banjir kan daerah sini dalam Kulajur itu pemerintah cepat untuk mengatasi dengan membongkar paretnya akan tetapi justru itu berdampak ya seperti jalannya rusak, terus tuh makin makin parah jadinya. Itu gimana? Apakah kerusakan ini sudah ada ditanggapi? Apakah perbedaannya ada? Mewakili. Aku kurangnya agak Oh baik, ya, Bapak. Berarti belum ada ya, belum kurang. Berarti kalau di sini belum ada ya, karena kan masih. kayak gitu. Baik. Berarti kurang ya, belum ada ya. Apakah ada saran kepada pemerintah untuk mengatasi kendala ini? Pemerintah dalam mengatasi dari banjir ini, ada ya? Apanya? Apakah ada saran kepada pemerintah? Oh, ya. Kalau yang terpenting gubernur nih ya, jangan dikeruk mahakam itu. Yang penting tuh di hutan-hutan itu sebaiknya jangan ditebang karena itu yang merupakan hal paling terpenting. Karena sebelum terjadinya banjir itu kan kita masih ada banyak RTH tempat ruang pohon-pohon gitulah. Ya, seperti IKN. Tapi semenjak terjadi pembangunan secara besar-besaran tuh langsung kita dapat dampak sepenuhnya kita tuh ke sisi di Samarinda ini, khususnya di air putih yang awalnya dari saya SD itu yang tidak sering banjir, tiba-tiba saat sudah SMP sampai sekarang tuh saya di wilayah air putih ini sudah terkena dampak banjir, padahal harusnya ini tidak, karena dulu kan nggak ada sama sekali banjir, malah kena dampaknya gitu. Baik. Ya. Apakah ada lagi sarannya untuk pemerintah? Ya itu aja. Cukup saja ya. Baik, saya akan mewawancarai izin ya. Yang pertama itu sudah berapa lama mengalami banjir dan juga sejauh apa dampak yang diterima dari daerah sini? Banjirnya itu sih sudah terjadi itu awal-awal pertengahan tahun 2005. Bisa dinyaring sedikit Kak suaranya Kak? Nyaring aja gak apa-apa. Banjirnya itu tuh terjadi pas pertengahan tahun 2025. Dampaknya itu jalan sama rumah-rumah warga itu terkena banjir. Gimana respon pemerintah dalam mengatasi dampak banjir ini? Respon pemerintah, mereka mulai perbaiki saluran air, membersihkan paret-paret yang banyak sampah lah gitu. Apakah dampaknya makin baik atau makin buruk? Ya sudah diperbaiki tapi malah memperparah jalanan di sini. Sebagian tempat kayak gitu ya, karena mungkin di jalan-jalan itu udah nggak banjir, tapi di gang-gang itu lumayan banjir ya, karena yang diperbaiki cuma di jalannya doang. Oh ya. Adakah perbedaan dari pemerintah untuk mewakili keresahan banjir ini? Mereka kayak kerja sama dinas, kecamatan buat jalan-jalan biar bagus kan. Oh. Apakah ada saran kepada pemerintah untuk mengatasi kendala ini? Sarannya perlu terus perbaikin jalan, paret-paretnya, terus lebih sosialisasi masyarakat biar gak buang sampah sembarangan, sama jaga lingkungan aja. Ya, oke. Berarti ini rakyatnya juga perlu ya, masyarakat di sekitar sama pemerintah itu perlu kerjasama biar agar kelola banjir ini dapat diatasi. Oke, bisa perkenalkan dirinya dulu. Saya Jasmine Aryani. Saya Sidik Rizky Rubah. Baik Kak, saya izin wawancara ya. Yang pertama itu sudah berapa lama mengalami banjir dan juga sejauh apa dampak yang diterima? Kalau banjir di sini terutama air putih untuk tahun-tahun kemarin banjirnya cukup lumayan karena parit-paritnya ya tergolong banyak sampah-sampah yang tersumbat lah dengan masyarakat.
jadi ngalirnya dari belakang sampai ke depan. Baik Kak. Yang kedua, gimana respon pemerintah dalam mengatasi dampak banjir ini? Apakah ada responnya? Mungkin untuk sekarang sih belum ada, cuman yang pasti untuk di lingkungan Kawasari paling mungkin gotong royong lah untuk setiap warga. Baik. Yang ketiga, adakah perbedaan dari pemerintah untuk mewakili keresahan banjir ini? Apakah ada perbedaannya? Nggak ada sih. Belum ada ya berarti ya dari Belum sini. Yang terakhir nih, apakah ada saran kepada pemerintah untuk mengatasi kendala banjir ini? Kalau kendala ya mungkin bisa diperlebar aja untuk parit-parit di sini. Jadi biar tidak ada sampah-sampah yang kayak terbuat dari pembuangan dari masyarakat yang di dekat-dekat sini, karena kan dari situ mungkin mengakibatkan banjirnya. Sudah berbau. Baik. Izin wawancara ya Opung. Yang pertama, sudah berapa lama mengalami banjir dan juga sejauh apa dampak yang diterima? Sebetulnya bukan sudah berapa lama. Banjir itu asal kalau banjir kita susah, ke pasar pun susah. Jadi untuk beli sembako susah. Jadi nggak bisa kita terus mau keluar pun kita susah juga. Tidak bisa langsung entah ke kota atau ke gereja. Betul, Opung. Banjir. Yang kedua, gimana respon pemerintah dalam mengatasi dampak banjir ini, Opung? Responnya hanya mengerjain paret. Mengerjain paret itu tetapnya banjirnya kalau udah datang hujan. Berarti tetap nggak terlalu ngaruh ya, Opung? Kalau paretnya tetap dibongkar. Tapi bisa tersuruh. Oh, cepat surut ya, Opung. Baik, Opung. Itu, Opung, adakah perbedaan dari pemerintah untuk mewakili keresahan banjir ini, Opung? Ya, itulah yang diperbuat orang itu, penggalian paret, tapi sama kita masyarakat bisa berbulan-bulan kadang-kadang. Contohnya di mau masuk ke kompleks Segara Indah. Sampai sekarang pun belum. Oh iya, Pung, nggak gitu ditutup. Iya, Pung. Terus tuh, Opung, apakah ada saran kepada pemerintah untuk mengatasi kendala ini, Opung, tentang banjir dari daerah sini, Opung? Saran sebetulnya nggak terlalu yang dibuat oleh masyarakat itu toh juga hanya perintah beli telur pun kita susah. Ya, betul. Jadi kalau pemerintah terus dikerjakan paretnya itu, tapi itulah yang saya katakan itu bisa berbulan. Lama ya, Opung, waktu pengerjaannya. Dan juga itu, Pak, kalau perbaikan jalan itu tidak seperti semula. Malah bikin hancur ya, Opung, ya. Sebetulnya bukan hancur. Iya, ada rata, Opung. Hanya belum bisa diratakannya semua. Saya Satria Rahma, saya tinggal di Surakarta di Koordinasi Jualan. Baik, saya ingin wawancara ya. Pertama, sudah berapa lama mengalami banjir dan juga sejauh apa dampak yang diterima? Sejauh ini sih karena saya juga baru di sini baru setahun, jadi mungkin kalau untuk daerah di sini nggak terlalu dalam banjirnya, tapi kalau untuk daerah Surakarta dalam itu udah sampai sepaha, ada juga sampai seminggu. Gimana respon pemerintah
mewakili keresahan banjir ini? Keresahannya sih sebenarnya sama aja ya, karena biarpun udah diperbaiki jalannya, tapi tetap juga banjir. Apakah ada saran kepada pemerintah untuk mengatasi kendala ini? Semoga pemerintah bisa perbaiki jalannya yang benar supaya nggak terjadi juga masyarakatnya bisa buang sampah atau nggak sembarangan di jalan. Kita perkenalkan diri dulu, Kak. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Baik, saya akan memulai wawancara ya, Kak. Yang pertama itu sudah berapa lama mengalami banjir dan juga sejauh apa dampak yang diterima? Untuk sejauh ini sudah sekitar 10 tahunan lebih, karena saya berduduk di sini. Mengalaminya itu memang lumayan banjirnya itu. Kayak tiap bulan tuh ada, terus hujan sedikit banjir, hujan sedikit banjir. Yang kedua itu gimana respon pemerintah dalam mengatasi dampak banjir ini? Untuk responnya pemerintah pada saat ini cukup baik. Pemerintah bercepat ya, langsung buka parit, dibongkar, didalemin. Itu sih responnya pemerintah. Yang ketiga, adakah perbedaan dari pemerintah untuk mewakili keresahan banjir ini, Kak? Perbedaannya sih tidak, semua merata. Cuma mereka kayaknya pemerintah itu perlahan untuk dibuka parit-paritnya itu. Jadi ya mereka bagus. Yang keempat, apakah ada saran kepada pemerintah untuk mengatasi kendala ini? Untuk sarannya sih, proyeknya mereka ini agak percepat ya, karena cukup mengganggu. Dari jalan raya itu kan satu arah. Pas dibuka lahannya itu, paritnya itu sih menurut saya saran. Terus lebih ke pemerintah, kita masyarakat sih untuk menjaga lingkungan. Contohnya itu parit, sampah itu jangan dibuang ke parit untuk menghindari banjir. Itu sih lebih ke masyarakatnya sih kalau saran. Keresahan banjir ini sudah ada perbedaan, Kak? Untuk saat ini lumayan berkurang, karena banjirnya sedikit-sedikit aja sih, nggak terlalu dalam seperti tahun-tahun sebelumnya atau tahun kemarin ini, bulan-bulan kemarin. Perkenalkan, saya Kensi. Baik, Kak, izin wawancara ya, Kak. Yang pertama itu sudah berapa lama mengalami banjir dan juga sejauh apa dampak yang diterima? Banjir di daerah tempat tinggal saya itu lumayan udah cukup lama, dan dampaknya itu mengganggu keaktivitas sehari-hari sih untuk perjalanan kemana-mana gitu. Baik, Kak, yang kedua itu gimana respon pemerintah dalam mengatasi dampak banjir ini? Sejauh ini pemerintah itu juga ada menanggulangi banjir ini, tetapi semakin kesini semakin ada yang tambah parah juga gitu banjirnya. Kayak misalkan yang awalnya tempat-tempat daerah itu nggak banjir, malah sekarang banjirnya malah ke daerah yang nggak banjir itu. Berarti tidak berdampak positif ya, Kak? Yang ketiga, adakah perbedaan dari pemerintah untuk mewakili keresahan banjir ini, Kak? Nggak ada sih. Yang terakhir, apakah ada saran kepada pemerintah untuk mengatasi kendala ini? Sebaiknya sih memperbaiki fasilitas ini, jalanan dengan baik supaya tidak kendaraan itu tidak tidak terlalu macet. Dan kadang kan kalau misalkan udah banjir gitu lalu lintas sering macet ya, terus jadi kayak terhambat juga. Dan untuk aliran-aliran seperti parit itu sebaiknya ada dilakukan pembersihan kembali, dan pembuatan gorong-gorong sih lebih dilebarkan lagi untuk aliran ke sungai, biar tidak dataran rendahnya itu tidak aliran hujannya itu, air hujannya itu tidak masuk ke dataran rendah gitu. Perkenalkan, saya ibunya Vela dari Rawasari 3 Jalan. Baik, Ibu, izin wawancara ya. Yang pertama itu sudah berapa lama mengalami banjir dan juga sejauh apa dampak yang diterima?
mengalami banjir sudah kurang lebih 10 tahunan lebih, udah lama. Dampaknya itu kalau dia banjir banget sampai mau masuk ke rumah. Setelah itu, setelah banjirnya surut, lumpurnya bikin licin di jalanan, membahayakan. Gimana respon pemerintah dalam mengatasi dampak banjir ini? Saat ini apa? Untuk saat ini apakah ada? Untuk saat ini ada, sudah ada di belakang itu sudah di paret itu sudah diperbesar. Jadi banjirnya agak berkurang, yang biasanya tiap hujan banjir sekarang agak berkurang kecuali hujan deras banget yang lama waktunya baru banjir. Yang ketiga, adakah perbedaan dari pemerintah untuk mewakili keresahan banjir ini? Apakah ada perbedaannya? Perbedaan banjirnya? Iya, perbedaan keresahan yang dialami warga sekitar ini. Keresahannya Kak? Iya, apakah ada keresahan yang apakah ada perbedaannya dari yang sebelumnya? Oh, ada. Sekarang agak berkurang lah jauh pokoknya. Oh iya. Iya. Yang terakhir, apakah ada saran kepada pemerintah untuk mengatasi kendala ini? Nah, kalau bisa itu drainase, paret-paret itu sebulan sekali lah, 3 bulan sekali minimal tuh dibersihkan. Jadi lancar pembuangannya, tidak menumpuk sampah. Nama siapa? Ibu Marpau. Baik, Ibu Marpau, izin wawancara ya. Yang pertama, sudah berapa lama mengalami banjir dan juga sejauh apa dampak yang diterima di daerah ini? Suryanata tetap kalau hujan deras pasti banjir. Pasti banjir, setiap hujan deras pasti banjir. Hujannya tidak deras? Kalau hujan tidak deras tidak banjir. Kalau hujan deras pasti banjir. Gimana respon pemerintah dalam mengatasi dampak banjir ini? Respon pemerintah ya diperbaiki, dibuat gali-galian. Nah tapi habis itu hujan deras banjir lagi. Adakah perbedaan dari pemerintah untuk mewakili keresahan banjir ini, Bu? Ada. Apakah ada saran kepada pemerintah untuk mengatasi kendala ini? Oh, sarannya banyak. Sarannya kalau bisa setiap minggu semua digali lubang-lubangnya karena sampah banyak. Sudah itu disuruh atau dianjurkan atau dihimbau kepada masyarakat jangan buang sampah ke parit, buanglah sampah ke tempatnya dan dibuang ke pembuangan sampah. Kadang-kadang kita ini tidak sadar rumah kita bersih tapi parit kita mampat karena banyaknya sampah plastik yang paling lama berurai sampai puluhan tahun. Sampah banyak kita taruh diletakkan ke parit, bersih rumahnya, bersih halamannya, tapi paritnya penuh dengan sampah. Akhirnya apa? Banjir.